Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi partisi tabel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvia Zarani Firdaus dengan NIM 243107030083. Saya Novaletul Faiza dengan NIM 2431070300087. Dan saya Dera Amanda Putri dengan NIM 243107030076. Ini saya akan menjelaskan materi mengenai partisi tabel. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi partisi tabel. Secara definisi, partitioning adalah teknik membagi satu tabel logis menjadi beberapa bagian fisik yang disebut dengan partition. Nah, pada aplikasi atau pengguna itu nanti akan tetap melihatnya sebagai satu tabel utuh. Tetapi di latar belakangnya itu nanti sistem database seperti MySQL menyimpan data tersebut di lokasi fisik atau berkas yang berbeda sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Tujuan utamanya itu nanti bukan sekedar membagi file, melainkan mempermudah pengelolaan data besar dan mempercepat query melalui fitur yang disebut dengan partition pruning, yaitu kemampuan optimizer database untuk hanya membaca partisi yang relevan dan mengabaikan sisanya. Nah, contoh sederhananya adalah untuk di kasus sederhana, itu sebuah platform e-commerce besar atau sistem perbankan mengelola tabel transaksi yang memiliki ratusan juta hingga miliaran baris data. Nah, ketika data itu akan menyentuh skala raksasa, query sederhana itu bisa menjadi sangat lambat eksekusinya. Proses backup itu nanti akan memakan waktu berjam-jam dan risiko downtime saat maintenance akan semakin tinggi. Nah, disinilah kita itu nanti akan membutuhkan teknik yang bernama partitioning table. Perlu diingat, partisi itu bukan solusi untuk semua masalah performa. Nah, mari kita bedah kapan teknik ini cocok digunakan dan kapan justru tidak direkomendasikan. Yang pertama, kapan partisi sangat cocok? Yang pertama, ketika tabel itu sudah sangat besar dan memiliki pola akses yang jelas, misalnya berdasarkan waktu, wilayah, atau kategori tertentu. Nah, yang kedua, ketika data lama itu perlu dipindah atau dihapus secara periodik berdasarkan siklus hidup data. Yang ketiga, ketika ingin melakukan maintenance atau backup per bagian, bukan membangun ulang seluruh tabel sekaligus. Berikutnya, kapan partisi bukan solusi yang tepat? Nah, itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, jika masalah utama lambatnya database itu sebenarnya adalah query yang buruk, itu tidak bisa menggunakan indeks dengan benar. Nah, berikutnya, ketika volume data belum terlalu besar dan biaya maintenance-nya masih tergolong ringan. Nah, yang terakhir, itu pada MySQL tipe InnoDB, tabel yang dipartisi itu tidak mendukung foreign key dan full text search. Jadi, jika integrasi relasi foreign key-nya adalah ibaratnya hal terpenting di dalam tabel tersebut, maka kita itu tidak bisa mempartisi tabelnya. Nah, sekarang mari kita pelajari tiga jenis partisi yang paling sering digunakan. Jenis pertama itu adalah partitioning range. Partisi ini membagi data berdasarkan rentang nilai tertentu dan paling sering digunakan untuk data berbasis waktu, seperti tanggal transaksi tahunan atau bulanan. Nah, mari kita lihat contoh sintaks SQL berikut. Nah, di sini saya akan membuat tabel sales history. Nah, pada skema ini, data tahun 2024 itu nanti akan otomatis masuk ke partisi P2024. Data tahun 2025 itu nanti akan masuk ke P2025 dan data di luar itu masuk ke Pmax. Nah, keuntungannya itu apa? Jika data tahun 2024 itu sudah usang dan ingin kita hapus, kita itu tidak perlu menjalankan perintah delete yang memindai jutaan baris. Kita cukup membuang partisinya dengan perintah alter table sales history drop partition P2024. Nah, jenis kedua adalah partitioning list. Berbeda dengan range yang menggunakan rentang nilai, list itu digunakan untuk
pemetaan nilai diskrit atau nilai pasti yang sudah terdaftar seperti wilayah geografis atau kode status. Nah, di situ sudah saya berikan contoh implementasinya. Saya menggunakan tabel Customer Region Log. Nah, di sini datanya akan dikelompokkan berdasarkan kecocokan nilai di dalam himpunan. Namun perlu diingat, pemetaan ini harus dikelola secara disiplin. Jika muncul data dengan kode wilayah baru yang tidak ada di dalam daftar, sistem itu nanti akan memicu error kecuali jika sudah menyiapkan strategi penanganan partisi barunya. Nah, jenis ketiga adalah hash, partitioning hash. Hash itu digunakan ketika tujuan utamanya adalah menyebarkan data secara merata ke sejumlah partisi yang sudah ditentukan, tanpa perlu mengelompokkannya secara manual berdasarkan waktu atau daftar nilai. Nah, di sini juga sudah saya berikan contoh sederhananya, kode query untuk membuat tabel session dan partitionnya itu nanti. Nah, dalam contoh ini, nilai dari user ID akan dihitung menggunakan fungsi matematika hash oleh MySQL dan didistribusikan secara acak, namun merata ke dalam 8 partisi fisik. Teknik hash ini sangat berguna untuk menyeimbangkan beban input-output pada penyimpanan, meskipun kurang efektif atau manajemen siklus hidup data berbasis waktu jika dibandingkan dengan range. Nah, berikutnya rekan saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Baik, kemudian kita masuk ke studi kasusnya. Jadi skenarionya adalah sebuah sistem e-commerce memiliki tabel sales history dengan 400 juta baris. Data 12 bulan terakhir aktif diakses setiap hari untuk laporan penjualan. Sedangkan data lama hanya dipakai saat audit. Nah, masalah yang muncul adalah query makin lambat karena harus scan ratusan juta baris, backup semakin lama, tim DBA kesulitan memindah data lama karena delete jutaan baris membuatnya server. Solusinya, kita terapkan strategi partisi range per tahun. Jadi pertama, kita buat database tabel biasa dulu yang tanpa partisi dengan query berikut. Nah, kemudian kita buat tabel lagi yang sama, tapi menambahkan partitionnya. Lalu kita cek metadatanya untuk membuktikan partisi benar-benar ada dengan query berikut. Nah, di sini terlihat bahwa P2003 hanya berisi data 2023, kemudian yang P2024 berisi data 2024, sedangkan P2025 berisi data 2025 saja. Lalu kita buktikan partition planningnya dengan explain. Di tabel biasa, MySQL akan scan seluruh tabelnya. Di sini tip all artinya itu scan seluruh tabel. Kemudian kita ke tabel partisi. Di sini partitionnya P2025 dan tipe all itu artinya MySQL hanya membaca seluruh tabel yang berada di P2025 saja. Lalu kita lihat isi tiap partisi secara langsung. Nah, di sini terlihat bahwa P2023 itu hanya ada data 2023 saja. Kemudian yang P2024 hanya ada data 2024, P2025 hanya ada data 2025. Lalu kita coba
hapus data lama dengan drop partition. Ini adalah solusi utama studi kasus tadi. Tapi sebelum itu kita cek dulu jumlah data sebelum dihapus. Nah, jumlah datanya ada 6. Kemudian kita coba hapus seluruh data 2023 sekaligus. Kemudian kita cek apakah sudah terhapus. Nah, artinya sudah terhapus. Lalu kita coba cek metadatanya, apakah P2023 sudah hilang. Nah, tinggal 2024 sama 2025. Artinya P2023 sudah terhapus. Nah, kemudian kita coba tambahkan partisi baru untuk jaga-jaga tahun depan. Lalu kita coba verifikasi. Nah, di sini bertambah P2026. Baik, selanjutnya kita akan bahas soal analisis. Yang pertama, mengapa partitioning tidak boleh dianggap sebagai pengganti indeks? Jadi partisi itu bekerja di level tabel. Dia mempersempit data yang dibaca lewat partition pruning. Tapi partition pruning itu hanya menentukan partisi mana yang mau dibuka. Jadi setelah itu MySQL masih harus cari baris yang tepat di dalam partisi itu. Tanpa indeks, yang terjadi adalah full scan di dalam partisi. Jadi kalau partisinya berisi 50 juta baris, itu akan tetap lambat. Jadi analoginya, partisi itu seperti rak buku yang benar, dan indeks itu penanda halamannya. Dua-duanya dibutuhkan. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan partition pruning, dan berikan contoh kondisi where yang mendukung. Jadi partition pruning itu adalah kemampuan optimizer MySQL untuk skip partisi yang tidak relevan. Contoh paling jelas kalau kita punya tabel sales history dengan partisi per tahun, lalu kita query seperti contoh ini, maka MySQL langsung tahu dan cukup buka P2025-nya. Partisi 2021, 2022, dan ke-24 itu di skip semua. Tapi kalau kondisi where-nya tidak menyertakan kolom partisi, misalnya where total amount lebih dari 500, maka pruning itu tidak terjadi. Jadi MySQL itu buka semua partisi. Kemudian yang ketiga, apa keuntungan drop partition dibanding delete jutaan baris satu persatu? Jadi delete jutaan baris itu berat. MySQL harus scan baris satu persatu, mencatat semua ke Andolog buat rollback, dan kalau ada replikasi, semua baris itu dikirim satu persatu ke replika. Server bisa ngerjain itu berjam-jam. Dan drop partition itu langsung lepas file fisiknya, tidak ada scan, tidak ada Andolog yang membengkak. Jadi proses hitungan detiknya itu meskipun partisinya berisi ratusan juta baris. Itu adalah salah satu alasan kenapa range partition itu sangat populer untuk data historis. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.